Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di langit malam yang gelap, bintang-bintang bersinar, berkilauan seperti mata berlian yang tersebar di atas kanvas hitam yang luas. Kita sering memandang mereka dengan penuh kekaguman, terpesona oleh keindahan dan misteri mereka. Namun, di balik kilauan itu, ada perjalanan panjang yang tak kasat mata, perjalanan yang dimulai di dalam awan gas dan debu yang disebut nebula, dan berakhir dalam ledakan spektakuler yang disebut supernova. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sebuah bintang? Bagaimana bintang bisa lahir, hidup, dan akhirnya mati? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita menyelami lebih dalam dunia bintang, dan kita akan melihat bagaimana mereka terbentuk, bagaimana mereka hidup, dan mengapa mereka mati dengan cara yang sangat dramatis. Semua bintang bermula dari tempat yang sama, nebula. Bayangkan nebula sebagai awan raksasa yang terbuat dari gas dan debu kosmik, sebuah ruang yang begitu besar hingga kita tidak bisa membayangkan ukurannya. Nebula ini bisa mengisi ratusan atau bahkan ribuan tahun cahaya, dan di dalamnya tersembunyi potensi untuk menciptakan bintang-bintang baru. Meskipun tampak seperti kabut yang gelap dan misterius, nebula adalah tempat di mana segala sesuatu dimulai. Namun, nebula tidak hanya sekadar awan biasa. Ia adalah tempat yang penuh potensi, sebuah laboratorium kosmik alami tempat berbagai elemen bertemu dan saling berinteraksi dalam suhu dan tekanan yang sangat rendah. Di dalam nebula, ada satu hal yang sangat penting, gravitasi. Gravitasi adalah kekuatan yang hampir tidak pernah kita rasakan di bumi, tetapi di ruang angkasa, ia bekerja tanpa henti. Ketika suatu gangguan datang, seperti gelombang kejut dari ledakan supernova bintang lain atau interaksi antar objek kosmik, materi dalam nebula mulai bergerak dan terkompresi. Gas dan debu ini mulai tertarik satu sama lain dengan gravitasi, saling mendekat dan berkumpul di satu titik. Seiring waktu, semakin banyak materi yang terkumpul, semakin padat dan panas pusat nebula itu. Pada titik ini, suhu mulai naik, sangat tinggi, hingga mencapai jutaan derajat Celcius. Pada saat suhu di pusatnya mencapai sekitar 10 juta derajat Celcius, sebuah proses yang sangat penting dimulai, fusi nuklir. Fusi nuklir adalah inti dari kehidupan sebuah bintang. Bayangkan ini seperti proses pembuatan energi yang sangat efisien, seperti mesin raksasa yang bekerja tanpa henti. Fusi nuklir terjadi ketika inti atom hidrogen yang sangat ringan bertabrakan dan bergabung untuk membentuk inti atom helium yang lebih berat. Dalam proses ini, energi yang sangat besar dilepaskan. Inilah yang memberi bintang energi untuk bersinar terang dan memberi cahaya serta panas. Proses ini begitu kuat, sehingga bintang bisa bertahan hidup selama miliaran tahun, menyinari langit dengan keindahan yang kita nikmati. Bintang seperti matahari kita adalah contoh sempurna dari bintang yang menjalani fusi hidrogen menjadi helium. Dalam proses ini, fusi nuklir mengubah hidrogen yang ada di inti bintang menjadi helium, dan energi yang dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas itulah yang membuat bintang terlihat terang di langit malam. Setiap atom hidrogen yang bergabung untuk membentuk helium menghasilkan sejumlah besar energi. Ibarat mesin yang terus berjalan, energi ini memberikan cahaya dan panas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, seperti halnya segala sesuatu yang hidup, tidak ada yang abadi. Seiring berjalannya waktu, cadangan hidrogen di inti bintang mulai habis. Bintang tidak bisa lagi menghasilkan cukup energi hanya dari fusi hidrogen, dan ini memaksa inti bintang untuk mencari cara baru untuk bertahan. Proses berikutnya dimulai, bintang mulai menyusun elemen-elemen yang lebih berat, seperti helium, karbon, dan oksigen. Pada titik ini, bintang mulai mengembang. Bayangkan bintang yang dulunya kecil dan stabil,
kini berubah menjadi raksasa merah yang bisa puluhan kali lebih besar dari ukuran aslinya. Ketika inti bintang terus memadat, bintang mulai mengembang dan menjadi lebih besar, mencapai ukuran yang luar biasa besar, bahkan bisa memakan planet-planet di sekitar orbitnya. Namun, bintang besar tidak bisa menghindari takdirnya. Ketika mereka kehabisan bahan bakar untuk proses fusi, tekanan internal bintang mulai menurun. Pada titik ini, bintang tidak bisa lagi menahan gravitasi yang menarik materi ke dalam. Gravitasi yang begitu kuat itu menyebabkan bintang mulai runtuh. Namun, ada perbedaan besar antara bintang yang lebih kecil dan yang lebih besar dalam hal bagaimana mereka akan mati. Bintang-bintang yang lebih besar, yang memiliki lebih banyak massa, akan mengakhiri hidup mereka dalam ledakan yang sangat dahsyat, supernova. Supernova adalah salah satu peristiwa paling dramatis di alam semesta. Ketika inti bintang yang besar runtuh, energi yang terperangkap di dalamnya dilepaskan dalam ledakan yang mengeluarkan lebih banyak energi daripada yang dapat dihasilkan oleh matahari kita sepanjang hidupnya. Ledakan ini begitu besar hingga dapat dilihat dari jarak ribuan bahkan jutaan tahun cahaya. Semua materi yang ada di bintang, gas, debu, dan unsur-unsur lainnya terlempar keluar angkasa dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan langit yang menyala terang dengan cahaya yang hampir lebih cerah daripada seluruh galaksi. Inilah supernova, ledakan yang tidak hanya menandai akhir dari sebuah bintang, tetapi juga membuka jalan bagi penciptaan bintang baru. Namun, ledakan ini bukan hanya sekadar kembang api raksasa. Supernova sangat penting bagi kelangsungan alam semesta, karena mereka menghasilkan elemen-elemen berat yang membentuk planet dan bahkan kehidupan. Elemen-elemen seperti karbon, oksigen, dan bahkan emas, semuanya berasal dari ledakan supernova yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Tanpa supernova, mungkin tidak ada kehidupan seperti yang kita kenal, karena unsur-unsur yang membentuk tubuh kita berasal dari bintang yang meledak. Di tengah perjalanan ini, kita tak bisa melupakan peran para ilmuwan yang membantu kita memahami semua ini. Salah satu tokoh besar adalah Sir William Herschel, yang memperkenalkan teleskop reflektor dan memberikan kita alat untuk mengamati langit dengan lebih jelas. Pengamatannya membawa kita lebih dekat kepada pemahaman bahwa bintang adalah objek yang sangat berbeda dari planet. Kemudian ada Subrahmanyan Chandrasekhar, seorang ilmuwan India yang menjelaskan dengan teori yang dikenal dengan nama limit Chandrasekhar bagaimana bintang-bintang besar dapat berakhir menjadi lubang hitam atau bintang neutron setelah ledakan supernova mereka. Sebuah supernova tidak hanya mengakhiri hidup sebuah bintang, ia menciptakan dunia baru. Ketika materi yang terbebas dari ledakan supernova tersebar ke ruang angkasa, ia dapat bergabung dengan nebula lain dan memulai siklus baru, kelahiran bintang-bintang baru. Jadi, setiap supernova membawa harapan untuk masa depan, membentuk kembali materi yang ada untuk menciptakan bintang-bintang baru dan mungkin planet-planet yang bisa mendukung kehidupan. Kita sendiri, dan semua yang ada di sekitar kita, dapat dikatakan berasal dari debu-debu bintang yang telah meledak di masa lalu. Setiap atom dalam tubuh kita, setiap elemen di planet ini, mungkin adalah hasil dari proses yang dimulai dengan ledakan bintang yang jauh di masa silam. Ketika kita berdiri di bawah langit malam yang luas, memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip, kita kadang tidak menyadari betapa bintang-bintang itu telah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan dramatis. Kita hanya melihat mereka sebagai titik cahaya kecil, namun di dalam setiap bintang terdapat kisah yang luar biasa, kisah kehidupan yang penuh perjuangan, transformasi, dan akhirnya, kepunahan yang menciptakan kemungkinan baru bagi alam semesta. Namun perjalanan bintang tidak berhenti di ledakan supernova. Sungguh, alam semesta adalah tempat yang selalu bergerak, selalu berevolusi, dan selalu menciptakan. Setelah sebuah supernova meledak, materi yang tersebar ke ruang angkasa akan mulai bergabung kembali, membentuk nebula baru. Namun,
tidak semua nebula akan langsung menciptakan bintang baru. Sebagian dari materi yang terbebas dari ledakan itu akan bergerak jauh, menyebar di antara galaksi-galaksi, tidak pernah lagi terlibat dalam pembentukan bintang. Sebagian lainnya akan terus terperangkap dalam gravitasi dan mulai kembali menggumpal. Dalam proses ini, elemen-elemen berat yang terbentuk dari fusi nuklir di dalam bintang sebelumnya akan menjadi bagian dari nebula baru, memberikan bahan baku untuk pembentukan planet, bintang, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Ada satu hal yang menarik dalam proses ini, setiap bintang yang lahir dari materi yang tersebar dari supernova sebelumnya memiliki jejak-jejak sejarahnya. Bintang-bintang baru ini, meskipun mereka tampak seperti entitas yang terpisah, sebenarnya adalah kelanjutan dari siklus yang telah ada sebelumnya. Bayangkan sebuah keluarga yang mewarisi tradisi dari generasi ke generasi. Begitulah bintang-bintang ini, mereka mewarisi materi dari bintang yang telah mati sebelumnya dan membawa potongan-potongan kecil dari sejarah alam semesta bersama mereka. Namun, perjalanan bintang bukan hanya tentang apa yang terjadi setelah mereka mati. Ada juga pengaruh jangka panjang yang mereka miliki terhadap seluruh galaksi dan bahkan alam semesta. Contohnya adalah lubang hitam yang terbentuk setelah bintang supermasif mengakhiri hidupnya dengan meledak menjadi supernova. Sebuah lubang hitam, meskipun tak terlihat, memiliki gravitasi yang begitu kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa melarikan diri darinya. Dalam beberapa kasus, lubang hitam ini akan terus tumbuh seiring waktu, menarik materi dari sekitarnya, dan memainkan peran penting dalam membentuk struktur galaksi. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi mungkin menjadi kunci untuk memahami pembentukan dan evolusi galaksi itu sendiri. Selain itu, ketika bintang mati dan menyebarkan elemen-elemen berat ke ruang angkasa, mereka juga berkontribusi pada pembentukan planet-planet dan kehidupan. Tanpa supernova, elemen-elemen seperti karbon, nitrogen, dan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan di bumi mungkin tidak pernah ada. Kita, sebagai makhluk hidup, dapat dikatakan berasal dari bintang-bintang yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Alam semesta, dengan segala keindahan dan keajaibannya, selalu menciptakan peluang baru melalui siklus hidup dan mati yang tak terhindarkan ini. Namun, dalam semua peristiwa ini, kita tak boleh lupa bahwa bintang-bintang adalah saksi bisu dari perjalanan alam semesta itu sendiri. Setiap bintang, setiap supernova, dan setiap lubang hitam membawa cerita tentang bagaimana alam semesta berkembang dan berevolusi. Bintang-bintang yang kita lihat di langit malam mungkin tampak abadi, namun mereka juga adalah bagian dari proses alami yang tak terhindarkan, kelahiran, hidup, dan kematian. Dan setelah mereka mati, mereka meninggalkan warisan yang tak ternilai, memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk menciptakan dunia baru. Jika kita memikirkan tentang bintang-bintang ini lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa setiap bintang yang kita lihat di langit adalah lebih dari sekadar cahaya yang kita nikmati di malam hari. Mereka adalah saksi sejarah alam semesta yang penuh dengan drama, kekuatan, dan keajaiban. Mereka adalah bagian dari siklus kosmik yang lebih besar, siklus yang menghubungkan kita semua, baik yang ada di bumi maupun yang jauh di luar sana, dalam ruang dan waktu yang tak terhingga. Ketika kita melihat bintang, kita tidak hanya melihat bola api yang jauh di angkasa, tetapi kita melihat jejak-jejak kehidupan yang telah berjalan melalui ratusan juta bahkan miliaran tahun. Kita melihat materi yang telah mengembara melalui galaksi, menyentuh berbagai tempat di alam semesta, dan akhirnya berkumpul kembali untuk menciptakan kehidupan, bintang, dan planet baru. Kita juga melihat bahwa kita adalah bagian dari suatu siklus yang lebih besar, siklus yang memungkinkan alam semesta untuk terus berevolusi dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terbayangkan. Bintang-bintang adalah simbol dari harapan dan kemungkinan. Meskipun mereka lahir dan mati dalam waktu yang sangat lama,
Keberadaan mereka mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan dan memahami betapa kecilnya kita dalam grand design alam semesta. Seperti bintang-bintang itu sendiri, hidup kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Kita mungkin hanya sekejap dalam perjalanan alam semesta, tetapi seperti bintang-bintang yang telah mati sebelum kita juga bisa meninggalkan warisan yang tak ternilai, membentuk sesuatu yang baru untuk generasi berikutnya, yang akan melanjutkan siklus ini dalam cara yang tak terduga. Saat kita merenung di bawah langit malam, kita mulai memahami bahwa bintang-bintang yang kita lihat bukanlah hanya sekadar cahaya yang indah. Mereka adalah bagian dari perjalanan panjang alam semesta, bagian dari kisah yang tak pernah berakhir. Dari kelahiran nebula hingga ledakan supernova, bintang-bintang adalah pahlawan yang tak terlihat dalam cerita besar yang terus bergulir, membentuk dan merubah alam semesta dengan cara yang lebih dalam dan lebih penuh misteri daripada yang dapat kita pahami.